Halo sahabat channel Lansia Sehat. Jika mendengar kata kopi, apa yang terlintas di benak? Sebagian orang mengaitkannya dengan begadang, deg-degan, atau bahkan tekanan darah tinggi. Tapi tahukah sahabat, di balik rasa pahitnya yang khas, kopi menyimpan segudang manfaat, terutama jika dikonsumsi tanpa gula dan bahan tambahan lain? Kali ini kita akan membongkar fakta mengejutkan seputar kopi pahit, terutama bagi sahabat lansia yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Kopi bukan sekadar minuman pengusir kantuk. Ia adalah cairan yang syarat zat bioaktif, yang berperan langsung terhadap metabolisme tubuh. Dalam satu cangkir kopi pahit, tersimpan lebih dari 1000 senyawa alami, dengan sejumlah di antaranya terbukti memberikan dampak positif bagi kesehatan jantung, otak, hati, dan sistem pencernaan. Bahkan, penelitian ilmiah yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine menyebutkan bahwa konsumsi kopi secara rutin berkaitan dengan angka kematian yang lebih rendah pada kelompok usia lanjut. Lalu, apa yang membuat kopi pahit begitu istimewa? Jawabannya adalah antioksidan tinggi dan tanpa tambahan gula. Saat sahabat lansia menikmati kopi pahit, tubuh menerima senyawa aktif seperti asam klorogenat, kafein dalam dosis alami, dan polifenol. Ketiganya membantu memerangi radikal bebas yang mempercepat proses penuaan dan merusak sel. Untuk lansia, perlindungan dari kerusakan sel sangatlah penting, karena sistem regenerasi tubuh sudah tak sekuat masa muda. Menariknya, kopi adalah sumber antioksidan terbesar dalam pola makan kebanyakan orang. Bahkan, banyak ahli gizi menyebutkan bahwa konsumsi kopi dalam bentuk alami, tanpa gula, krimer, atau susu kental manis, justru lebih sehat daripada mengandalkan suplemen antioksidan dari luar. Namun, penting digarisbawahi, yang dimaksud di sini adalah kopi pahit alami, bukan kopi sachet yang banyak dijual di pasaran dan dipenuhi gula serta perisa buatan. Justru di sanalah letak perbedaannya. Kopi pahit mampu menjaga sistem tubuh tetap seimbang tanpa menambah beban kalori maupun kadar gula darah. Sebagai contoh, sahabat bisa membayangkan tubuh seperti mesin tua yang masih berfungsi baik, tetapi butuh pelumas khusus. Kopi pahit bisa berperan sebagai pelumas alami tersebut, menjaga organ vital seperti jantung dan otak tetap dalam performa optimal. Penelitian lain dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa orang yang rutin minum 2-4 cangkir kopi pahit setiap hari memiliki risiko lebih rendah mengalami penyakit jantung koroner dan stroke, dibandingkan dengan mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Ini sangat relevan untuk sahabat lansia yang ingin mempertahankan kesehatan jantung tanpa harus tergantung pada banyak obat. Selain itu, kopi juga mendukung kebugaran otak. Dalam usia senja, kemampuan mengingat, fokus, dan berpikir cepat biasanya mulai menurun. Tapi dengan konsumsi kopi pahit secara rutin, aliran darah ke otak menjadi lebih lancar, dan produksi neurotransmitter seperti dopamin pun meningkat. Efeknya bisa langsung sahabat rasakan, lebih waspada, semangat, dan tidak mudah mengantuk di siang hari. Bahkan dalam uji laboratorium pada kelompok lansia berusia 60 tahun ke atas, mereka yang mengonsumsi kopi pahit menunjukkan kemampuan kognitif yang lebih baik, serta tingkat suasana hati yang lebih stabil dibandingkan kelompok non-kopi. Artinya, bukan hanya tubuh yang dibantu, tapi juga jiwa dan pikiran. Namun, tak semua kopi diciptakan sama. Sebaiknya sahabat lansia memilih kopi dari biji murni, diseduh langsung tanpa tambahan gula. Tidak perlu takut rasa pahit. Justru disitulah kebaikan tersembunyi. Rasa pahit yang murni bukanlah musuh. Ia adalah pelindung alami, penjaga metabolisme, dan perawat organ tubuh dari dalam. Jadi, apakah kopi berbahaya bagi lansia? Tidak. Selama tidak dikonsumsi berlebihan dan dipilih dalam bentuk alami, justru kopi pahit bisa menjadi sahabat tubuh yang setia. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kekuatan antioksidan yang terkandung dalam secangkir kopi pahit dan bagaimana ia bekerja melindungi tubuh dari serangan penyakit kronis yang banyak mengintai di usia senja. Kopi pahit dan kekuatan antioksidan untuk lansia. Jika bab sebelumnya membuka mata kita tentang bagaimana kopi pahit bisa menjadi sahabat tubuh di usia senja, maka kini kita menyelami lebih dalam. Apa yang sebenarnya membuat kopi begitu bermanfaat? Jawabannya terletak pada antioksidan, penjaga senyap yang bekerja di balik layar, mempertahankan tubuh dari kerusakan yang terus-menerus terjadi setiap hari. Tubuh lansia, secara alami, menghadapi tantangan besar dari radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang merusak sel, mempercepat penuaan, dan menjadi pemicu banyak penyakit kronis seperti diabetes, jantung, hingga kanker. Dan disinilah kopi pahit menunjukkan kemampuannya. Ia adalah salah satu sumber antioksidan alami paling kaya yang mudah dijangkau dan bisa dikonsumsi setiap hari. Di dalam secangkir kopi pahit,
terdapat senyawa bernama asam klorogenat. Senyawa ini bukan sekadar pelengkap, melainkan salah satu antioksidan paling kuat yang bisa ditemukan dalam makanan sehari-hari. Asam klorogenat mampu menetralkan radikal bebas sebelum mereka merusak dinding sel, DNA, atau jaringan otot. Dan yang lebih hebat, tubuh dapat menyerap senyawa ini dengan efisien, berbeda dengan beberapa antioksidan lain yang sulit diserap dan cepat terbuang. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli gizi di Eropa membuktikan bahwa lansia yang mengonsumsi kopi hitam secara teratur mengalami penurunan biomarker stres oksidatif dalam darah mereka. Artinya, tubuh mereka lebih tenang, lebih stabil, dan lebih tahan terhadap peradangan kronis yang sering menjadi akar dari berbagai penyakit usia lanjut. Lebih jauh, antioksidan dalam kopi tak hanya membantu menjaga kesehatan sel, tetapi juga elastisitas pembuluh darah, stabilitas tekanan darah, dan fungsi kekebalan tubuh. Ketika sistem pertahanan tubuh diperkuat, maka tubuh lansia lebih mampu melawan infeksi, pemulihan lebih cepat, dan tidak mudah terserang penyakit ringan maupun berat. Ada satu hal yang menarik, tubuh manusia tidak bisa memproduksi antioksidan sendiri dalam jumlah yang cukup. Maka, sumber terbaiknya harus datang dari makanan dan minuman alami, dan kopi pahit, dalam bentuk paling murni, menjadi penyumbang utama. Berbeda dengan minuman instan manis yang hanya menawarkan rasa dan kalori kosong, kopi pahit bekerja secara nyata. Setiap teguknya mengandung zat aktif yang bergerak ke dalam aliran darah, menjelajah ke jaringan tubuh, dan berperan sebagai pelindung sistemik. Kelebihan lainnya, antioksidan dalam kopi bersifat termostabil. Ia tidak mudah rusak oleh suhu panas saat diseduh. Itu sebabnya, walaupun kopi disajikan panas, kandungan bermanfaatnya tetap terjaga. Bahkan, proses sangrai yang benar justru bisa meningkatkan jumlah senyawa fenolik aktif di dalamnya. Bayangkan tubuh sahabat seperti sebuah rumah tua yang telah melewati puluhan musim. Agar rumah itu tetap kokoh, dibutuhkan pelindung dari rayap, hujan, dan kerusakan dari dalam. Antioksidan dalam kopi bekerja seperti pelapis bening yang tak terlihat namun sangat penting, membantu merawat fondasi tubuh agar tidak cepat lapuk. Dan yang perlu digarisbawahi, kopi pahit bukan hanya soal zat. Ia juga tentang ritual harian yang menenangkan, yang secara tidak langsung turut menurunkan tingkat stres. Saat lansia menikmati kopi pahit setiap pagi dengan tenang, tubuh menghasilkan hormon endorfin dan serotonin yang membuat suasana hati lebih stabil. Dan saat hati tenang, sistem imun ikut menguat. Satu hal yang kerap dilupakan orang adalah bahwa antioksidan bekerja bukan hanya untuk mencegah penyakit, tapi juga untuk memperlambat proses degeneratif. Di usia lanjut, setiap detik sangat berharga, dan menjaga kualitas hidup menjadi prioritas. Disinilah kopi pahit mengambil peran, bukan sebagai obat, tetapi sebagai penjaga yang bekerja pelan-pelan, konsisten, dan dalam diam. Menjadikan kopi pahit sebagai bagian dari gaya hidup sehat bukanlah pilihan ekstrim, tetapi sebuah langkah kecil yang berdampak besar. Ia bukan sekadar minuman, tapi bagian dari sistem pertahanan alami yang mendukung kualitas hidup lansia dengan cara yang lembut, namun signifikan. Dan pada bab selanjutnya, kita akan menelusuri lebih jauh bagaimana kopi pahit berperan dalam menjaga jantung dan pembuluh darah, dua sistem vital yang paling menentukan usia panjang dan kebugaran seseorang. Perlindungan jantung dan pembuluh darah dari kopi pahit. Kita telah memahami bahwa kopi pahit kaya akan antioksidan yang membantu menjaga sel-sel tubuh tetap sehat. Namun manfaatnya tak berhenti di sana. Di usia senja, organ yang paling rentan mengalami penurunan fungsi adalah jantung dan pembuluh darah. Maka penting untuk menjaga keduanya tetap kuat dan fleksibel. Disinilah peran kopi pahit kembali menonjol, sebagai penjaga sirkulasi darah dan penyeimbang kerja jantung. Selama bertahun-tahun, kopi seringkali dianggap sebagai musuh jantung. Banyak mitos berkembang bahwa kopi memicu detak jantung tak teratur atau bahkan memicu serangan jantung. Namun berbagai penelitian modern justru membalikkan anggapan itu. Studi berskala besar dari British Heart Foundation dan American Heart Association membuktikan bahwa konsumsi kopi pahit dalam batas wajar justru dapat memperkuat fungsi jantung dan pembuluh darah. Bagaimana bisa? Kunci utamanya terletak pada senyawa aktif dalam kopi yang membantu menurunkan kadar peradangan dalam pembuluh darah, serta menjaga elastisitas dinding arteri. Di usia tua, pembuluh darah cenderung menjadi kaku dan sempit, meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, stroke, atau serangan jantung. Tapi saat tubuh mendapat asupan polifenol dari kopi, arteri menjadi lebih lentur dan aliran darah menjadi lebih lancar. Lebih lanjut, kafein dalam dosis alami, seperti yang terdapat dalam kopi pahit tanpa tambahan, dapat meningkatkan denyut jantung secara efisien tanpa membuatnya berdebar berlebihan. Ia membantu sirkulasi darah lebih baik,
terutama ke otot jantung, yang sangat penting bagi lansia agar tidak mudah lelah dan tetap memiliki energi stabil sepanjang hari. Fakta menarik lain adalah bahwa kopi pahit dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, bila dikonsumsi tanpa gula atau susu. Ini tentu sangat berarti bagi lansia, mengingat kolesterol tinggi adalah salah satu faktor risiko utama penyakit jantung. Satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa jantung bukan hanya otot, tapi juga organ yang sangat sensitif terhadap stres dan emosi. Dalam hal ini, efek kopi pahit sebagai pengangkat suasana hati ikut berperan penting. Dengan suasana hati yang stabil, kadar hormon stres seperti kortisol menurun, dan tekanan pada jantung ikut berkurang. Sebuah riset dari Swedia menunjukkan bahwa orang usia 60 tahun ke atas yang rutin minum kopi hitam setiap pagi mengalami penurunan kejadian hipertensi dibandingkan dengan kelompok yang tidak minum kopi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kopi pahit justru memiliki efek perlindungan yang halus namun konsisten terhadap sistem kardiovaskular. Namun, tentu saja, seperti semua hal baik, ukuran dan waktu adalah kunci. Konsumsi kopi pahit yang berlebihan atau diminum terlalu malam dapat mengganggu tidur, yang akhirnya memicu stres pada jantung. Maka anjuran yang bijak bagi sahabat lansia adalah 2 hingga 3 cangkir kecil sehari, dikonsumsi sebelum sore, dan selalu tanpa tambahan gula atau krimer. Ada satu lagi manfaat tersembunyi. Kopi pahit dapat membantu mencegah pembekuan darah ringan. Ini penting karena di usia senja, risiko penggumpalan darah yang memicu stroke menjadi lebih tinggi. Senyawa dalam kopi, khususnya kafein dan asam fenolik, membantu menjaga viskositas darah tetap stabil. Membuat kopi sebagai bagian dari rutinitas pagi bisa jadi adalah keputusan paling sederhana, namun sangat berarti untuk menjaga jantung tetap berdetak dengan irama yang stabil dan kuat. Sahabat lansia tak perlu takut akan kopi. Selama memilih yang murni dan pahit, diseduh sendiri dari biji asli, dan diminum dalam ketenangan, bukan dalam terburu-buru. Dalam secangkir kopi pahit, tersimpan kekuatan lembut yang bekerja diam-diam, menjaga tekanan darah tetap stabil, menjaga jantung tetap kuat, dan memastikan darah mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh. Dan karena jantung yang sehat adalah fondasi dari kehidupan yang bertenaga, maka menjaga organ ini harus menjadi prioritas. Untungnya, sahabat tidak perlu mencari suplemen mahal. Kadang, perlindungan terbaik justru datang dari kebiasaan sederhana yang konsisten. Setelah memahami hubungan kopi dengan jantung dan pembuluh darah, bab selanjutnya akan membawa kita lebih dalam lagi, kali ini ke pusat kendali tubuh, otak. Kita akan lihat bagaimana kopi pahit bisa menjadi penjaga kejernihan pikiran dan pelindung dari penyakit otak yang sering mengintai di masa tua. Kopi dan otak, mengurangi risiko Alzheimer dan Parkinson. Setelah kita berbicara tentang jantung, mesin penggerak tubuh yang tak kenal henti, kita kini bergerak ke pusat kendali, otak. Di usia senja, daya ingat sering melemah, fokus mudah pecah, dan kejernihan pikiran kadang terasa berawan. Tidak sedikit lansia yang mulai kesulitan mengingat nama orang terdekat, lupa di mana menaruh barang, atau merasa lambat dalam berpikir. Ini bukan sekadar hal sepele. Perlahan, gejala seperti itu bisa menjadi awal dari gangguan kognitif serius, termasuk Alzheimer atau Parkinson. Namun sahabat channel Lansia Sehat tak perlu pasrah. Ternyata, salah satu senjata alami yang paling sederhana untuk menjaga otak tetap tajam adalah kopi pahit. Ya, minuman yang selama ini dianggap hanya sekadar pengusir kantuk. Apa yang membuat kopi begitu berharga bagi otak? Salah satu jawabannya adalah kafein dalam dosis alami. Saat kopi pahit masuk ke dalam tubuh, kafein mulai bekerja memblokir senyawa bernama adenosin, zat yang membuat kita mengantuk dan memperlambat aktivitas sel otak. Dengan adenosin diblokir, aktivitas neuron meningkat, dan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin dilepaskan dalam jumlah yang lebih baik. Hasilnya, pikiran lebih tajam, kewaspadaan meningkat, dan semangat kembali muncul. Namun manfaat kopi pahit tak berhenti pada efek jangka pendek seperti peningkatan fokus. Dalam jangka panjang, kopi terbukti mampu melindungi struktur otak dari kerusakan yang sering terjadi akibat peradangan kronis dan penumpukan protein tidak normal. Dua hal yang menjadi ciri khas penyakit Alzheimer. Sebuah studi besar di Prancis yang melibatkan lebih dari 7.000 lansia menunjukkan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi kopi hitam memiliki risiko demensia 20% lebih rendah dibandingkan yang tidak mengonsumsi kopi. Studi lain dari Harvard menguatkan hal ini, dengan menyatakan bahwa kopi pahit membantu mengurangi akumulasi plak beta-amiloid di otak, yang menjadi salah satu penyebab utama Alzheimer. Lalu bagaimana dengan Parkinson? Penyakit ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan tubuh mengalami tremor, kekakuan, dan kesulitan bergerak. Ternyata,
Senyawa dalam kopi juga memiliki efek neuroprotektif, yang berarti melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Beberapa riset menyebut bahwa orang yang rutin minum kopi memiliki risiko Parkinson 30% lebih rendah, dan gejala awalnya bisa melambat berkat bantuan senyawa antiinflamasi dalam kopi. Yang menarik, kopi juga terbukti mendukung neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru dan memperbaiki dirinya sendiri. Di masa tua, ketika banyak koneksi otak melemah, neuroplastisitas adalah kunci untuk mempertahankan kemampuan belajar, mengingat, dan beradaptasi. Dan kopi, dalam bentuk pahit yang murni, menjadi sahabat alami dalam proses ini. Tentu, tak cukup hanya minum kopi dan berharap keajaiban datang. Namun, bila dikombinasikan dengan kebiasaan sehat lain seperti membaca, berinteraksi sosial, dan tetap aktif secara mental, kopi pahit menjadi bagian penting dari pola hidup yang melindungi kejernihan pikiran di usia senja. Banyak lansia yang merasa bahwa lupa adalah hal biasa. Tapi bila dibiarkan, lupa bisa berubah menjadi kebingungan, dan kebingungan bisa menjadi ketergantungan. Maka, menjaga kesehatan otak sejak dini adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri, dan pada orang-orang terdekat yang kita sayangi. Dan kopi pahit, yang sederhana dan mudah dijangkau, adalah langkah kecil namun berdampak besar ke arah sana. Setelah memahami bagaimana kopi pahit menjaga otak tetap sehat, kita akan masuk ke salah satu pertanyaan paling umum. Benarkah kopi menyebabkan darah tinggi? Di bab selanjutnya, kita akan membongkar mitos dan mengungkap fakta ilmiah seputar kopi dan tekanan darah, terutama untuk sahabat lansia yang selama ini ragu menjadikan kopi bagian dari rutinitas pagi. Mitos versus fakta. Kopi menyebabkan darah tinggi? Di antara begitu banyak manfaat kopi yang telah kita bahas, ada satu kekhawatiran yang masih melekat kuat, terutama di benak para lansia. Apakah kopi menyebabkan tekanan darah tinggi? Pertanyaan ini muncul berkali-kali di ruang praktik dokter, diskusi keluarga, bahkan di warung tempat lansia biasa berkumpul. Dan sayangnya, jawaban yang beredar seringkali bersumber dari cerita lama yang belum tentu berdasarkan bukti ilmiah. Untuk memahami hal ini, kita harus menelaahnya dengan tenang, jernih, dan berdasarkan data. Pertama-tama, mari kita bedakan antara kopi pahit alami dan kopi olahan manis berpewarna serta berpengawet. Apa yang kita bicarakan di sini adalah kopi pahit, diseduh dari biji asli, tanpa tambahan gula, creamer, atau susu. Ketika seseorang minum kopi, memang terjadi peningkatan tekanan darah dalam waktu singkat, namun itu bersifat sementara dan sangat kecil. Efek ini terjadi karena kafein merangsang sistem saraf pusat. Namun, tubuh manusia, termasuk tubuh lansia, memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Jika kopi dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang tepat, maka tubuh tidak lagi memberikan reaksi tekanan darah yang drastis. Adaptasi ini disebut dengan istilah toleransi fisiologis. Sebuah penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi per hari tidak menyebabkan peningkatan tekanan darah jangka panjang, bahkan pada lansia. Sebaliknya, kelompok yang tidak pernah mengonsumsi kopi justru cenderung lebih sensitif terhadap fluktuasi tekanan darah saat pertama kali minum kopi. Artinya, kopi pahit bukan penyebab utama darah tinggi, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk murni dan dalam jumlah wajar. Yang sering menjadi penyebab justru adalah pola hidup lain yang menyertai, seperti konsumsi garam berlebih, stres berkepanjangan, kurang tidur, dan jarang bergerak. Selain itu, kopi pahit memiliki efek diuretik ringan, yang artinya membantu tubuh mengeluarkan cairan berlebih melalui urin. Ini dapat membantu mengurangi volume darah sementara, yang berkontribusi dalam menstabilkan tekanan darah, terutama pada mereka yang mengalami retensi cairan ringan. Namun tentu saja, ada pengecualian. Bagi sebagian kecil lansia yang sangat sensitif terhadap kafein atau memiliki riwayat gangguan irama jantung, konsultasi dengan dokter tetap diperlukan. Setiap tubuh memiliki respons unik, dan perhatian pada reaksi tubuh sendiri adalah bagian penting dari gaya hidup sehat. Jadi, bagaimana sahabat bisa tahu apakah kopi pahit aman untuk tekanan darah pribadi? Cara termudah adalah dengan mengukur tekanan darah sebelum dan 1 jam setelah minum kopi, lalu mencatat perbedaannya selama beberapa hari berturut-turut. Jika tidak ada perubahan berarti, maka tubuh sahabat telah memiliki toleransi yang baik. Namun jika terjadi lonjakan lebih dari 10 mmHg secara konsisten, maka penyesuaian jumlah atau waktu konsumsi mungkin perlu dilakukan. Hal lain yang sering diabaikan adalah jenis kopi dan cara penyeduhannya. Kopi Arabica, misalnya, memiliki kadar kafein lebih rendah dibandingkan Robusta. Metode penyeduhan seperti seduh manual dengan air panas, bukan kopi instan atau espresso pekat, juga cenderung memberikan efek yang lebih lembut bagi tubuh lansia.
Selain itu, waktu minum kopi juga memainkan peran penting. Disarankan untuk tidak minum kopi setelah pukul 4 sore, karena bisa mengganggu kualitas tidur. Dan tidur yang buruk justru menjadi salah satu pemicu terbesar tekanan darah tinggi pada lansia. Pada akhirnya, ketakutan terhadap kopi seringkali muncul dari kesalahpahaman yang diwariskan begitu saja, tanpa ditelaah. Namun sains menunjukkan bahwa kopi pahit tidak perlu dijauhi, bahkan bisa dijadikan bagian dari gaya hidup sehat, asalkan diminum dengan cara yang bijak dan penuh kesadaran. Kopi, seperti halnya pisau, bisa bermanfaat bila digunakan dengan benar, namun bisa membahayakan jika digunakan sembarangan. Maka dari itu, bukan kopinya yang salah, tetapi cara kita memperlakukannya. Setelah kita luruskan salah satu mitos terbesar tentang kopi dan tekanan darah, kini saatnya kita menyelami sisi lain dari manfaat kopi yang sering tidak dibahas. Perannya dalam menjaga metabolisme tubuh dan memperlancar pencernaan yang akan dibahas dalam bab berikutnya. Kopi sebagai pendukung pencernaan dan metabolisme lansia. Seiring bertambahnya usia, sahabat lansia pasti mulai merasakan bahwa tubuh tak lagi secepat dulu dalam mencerna makanan. Makanan terasa lebih lama turun, perut mudah kembung, dan sering muncul rasa tidak nyaman setelah makan. Ini wajar terjadi karena fungsi organ pencernaan dan sistem metabolisme mengalami perlambatan secara alami. Tapi tahukah sahabat, bahwa dalam segelas kopi pahit, ada dukungan tersembunyi untuk membantu tubuh kembali bekerja lebih efisien? Mari kita mulai dari pencernaan terlebih dahulu. Kopi pahit memiliki efek stimulan alami terhadap otot-otot halus di saluran pencernaan. Artinya, saat sahabat minum kopi di pagi hari, saraf-saraf dan otot-otot usus besar menerima sinyal untuk mulai bekerja, sehingga gerakan usus, peristaltik, lebih aktif. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa lebih mudah buang air besar setelah minum kopi. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit ringan atau kesulitan buang air besar, ini menjadi manfaat yang sangat berarti. Selain itu, asam klorogenat dalam kopi membantu meningkatkan produksi cairan empedu dari hati. Cairan empedu penting untuk memecah lemak dari makanan yang kita konsumsi. Di usia tua, produksi empedu sering menurun, menyebabkan makanan berlemak menjadi lebih sulit dicerna. Maka kopi pahit bisa membantu menyeimbangkan proses ini dengan cara alami, tanpa harus mengandalkan pencahar atau obat penggugur lemak. Tak hanya itu, kopi juga meningkatkan sekresi asam lambung dalam jumlah moderat, yang justru membantu pencernaan berjalan lebih baik, selama sahabat mengonsumsinya dalam jumlah wajar dan tidak dalam keadaan perut kosong terus-menerus. Hal ini penting untuk membantu pemecahan protein dan penyerapan zat gizi dari makanan, seperti zat besi, kalsium, dan vitamin B12 yang sangat vital bagi lansia. Kemudian kita masuk ke sistem metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Di usia muda, metabolisme berlangsung cepat. Namun pada lansia, proses ini melambat hingga 30-50 dari masa puncaknya. Akibatnya, tubuh jadi mudah menyimpan lemak, sulit membakar kalori, dan cepat lelah meski tak banyak bergerak. Nah, kopi pahit bekerja mengaktifkan enzim-enzim metabolik dan merangsang sistem saraf simpatik yang membuat pembakaran energi menjadi lebih optimal. Dalam studi yang dilakukan di Jepang terhadap lansia berusia 60-75 tahun, konsumsi kopi hitam setiap pagi terbukti meningkatkan resting metabolic rate, yaitu jumlah energi yang dibakar saat tubuh sedang tidak melakukan aktivitas fisik. Manfaat ini tentu sangat membantu bagi sahabat lansia yang ingin menjaga berat badan ideal, mencegah obesitas, dan tetap aktif meski aktivitas fisik sudah berkurang. Lebih menarik lagi, kopi pahit berperan sebagai penekan nafsu makan alami, terutama bila dikonsumsi 30 menit sebelum waktu makan. Ini bisa menjadi solusi ringan bagi lansia yang memiliki kecenderungan makan berlebih atau sering tergoda camilan manis yang tinggi kalori. Efek kenyang dari kopi terjadi karena peningkatan hormon peptida Y di usus, yang memberi sinyal ke otak bahwa tubuh sudah cukup makan. Namun manfaat metabolik kopi tidak akan bekerja optimal bila sahabat tetap mengonsumsinya dengan tambahan gula atau krimer. Justru tambahan tersebut akan membebani hati dan pankreas, serta mengganggu keseimbangan insulin dalam tubuh. Maka menjaga kemurnian kopi adalah syarat utama bila sahabat ingin mendapatkan seluruh manfaat ini. Perlu juga diingat bahwa kopi pahit dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh dalam respons gula darah dengan baik. Hal ini akan dibahas lebih dalam pada bab berikutnya, karena berkaitan erat dengan diabetes yang sering menjadi kekhawatiran utama di usia lanjut. Sebagai penutup bab ini, mari kita lihat gambaran sederhana. Bayangkan tubuh seperti perapian tua. Kayunya sudah tidak mudah terbakar seperti dulu. Namun kopi, dengan seluruh kandungan aktifnya,
bekerja seperti percikan api kecil yang menyala lembut, membangkitkan nyala, menghangatkan sistem pencernaan, dan membuat tubuh kembali efisien membakar energi. Kopi pahit bukanlah obat ajaib, tapi jika dikonsumsi dengan penuh kesadaran, ia dapat menjadi pendamping harian yang bekerja senyap namun efektif, mendukung tubuh dari dalam dengan cara yang tidak mencolok namun nyata. Setelah tubuh mulai bergerak lebih aktif dan efisien, langkah berikutnya adalah menjaga stabilitas gula darah. Kopi dan pengendalian gula darah pada lansia. Setelah memahami bahwa kopi pahit membantu metabolisme dan sistem pencernaan bekerja lebih efisien, sekarang kita melangkah ke salah satu perhatian terbesar para lansia, gula darah. Banyak sahabat lansia yang hidup dengan diabetes, atau berada dalam kondisi pradiabetes, di mana kadar gula dalam darah sering naik turun tanpa sebab yang jelas. Disinilah kopi pahit menunjukkan peran yang lebih dalam, sebagai penyeimbang alami yang tak hanya memberi energi, tetapi juga mengendalikan kadar gula darah dengan cara halus namun efektif. Pertama-tama, mari pahami dulu bagaimana tubuh kita memproses gula. Setiap kali kita makan, terutama makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, atau buah manis, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa, gula sederhana yang digunakan sebagai sumber energi. Hormon insulin, yang diproduksi oleh pankreas, bertugas mengantarkan glukosa ke dalam sel-sel tubuh. Namun pada lansia, sistem ini sering tidak bekerja dengan baik. Sel menjadi kurang peka terhadap insulin, sehingga glukosa tetap mengambang dalam darah. Itulah yang disebut resistensi insulin, awal mula dari diabetes tipe 2. Nah, kopi pahit berperan dalam memperbaiki kepekaan insulin. Penelitian dari National University of Singapore menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam secara rutin dapat meningkatkan sensitivitas insulin hingga 15% dalam waktu 3 bulan. Hal ini tentu bukan angka kecil, apalagi bagi lansia yang ingin menurunkan kadar gula darah tanpa terlalu bergantung pada obat-obatan kimia. Salah satu senyawa utama yang mendukung hal ini adalah asam klorogenat, yang sebelumnya sudah kita bahas sebagai antioksidan kuat. Senyawa ini membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus, serta menghambat enzim yang memecah pati menjadi gula sederhana. Efeknya, lonjakan gula darah setelah makan menjadi lebih landai dan terkendali. Tak hanya itu, kafein dalam dosis alami yang terdapat dalam kopi pahit juga berperan mempercepat kerja otot dalam menyerap glukosa dari darah, bahkan saat sedang tidak banyak bergerak. Ini penting bagi lansia yang mungkin tidak lagi aktif secara fisik seperti dulu, namun tetap ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Namun, yang harus sangat digarisbawahi adalah, kopi yang dimaksud di sini adalah kopi pahit murni, tanpa tambahan gula, susu, krimer, atau pemanis buatan. Sayangnya, banyak kopi di pasaran, terutama kopi instan dalam kemasan, justru mengandung kadar gula sangat tinggi yang berbahaya bagi penderita diabetes. Maka, sahabat perlu menjadi bijak dan kritis saat memilih. Selain itu, kopi pahit juga membantu mengurangi peradangan ringan pada sel beta pankreas yang bertugas memproduksi insulin. Dengan menurunnya peradangan, produksi insulin menjadi lebih efisien, dan kontrol terhadap gula darah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bukan hanya soal menurunkan kadar gula, kopi pahit juga terbukti bisa mencegah lonjakan gula darah setelah makan, yang dikenal dengan istilah postprandial spike. Inilah kondisi yang sering memicu gejala seperti pusing, lemas, dan mengantuk setelah makan, hal yang banyak dikeluhkan lansia. Dengan segelas kecil kopi pahit setelah makan, kadar gula menjadi lebih seimbang, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Namun, tentu semua ini harus dilakukan dengan cermat. Waktu minum kopi sangat menentukan hasilnya. Jika tujuan sahabat adalah menjaga gula darah tetap stabil, maka minumlah kopi 30 menit sebelum makan pagi atau siang. Hindari minum kopi malam hari karena bisa mengganggu tidur, yang justru memperburuk pengendalian gula. Khusus bagi sahabat yang sedang menjalani pengobatan diabetes, jangan pernah mengganti obat dengan kopi. Kopi adalah pendamping, bukan pengganti. Ia membantu kerja tubuh menjadi lebih baik, tetapi bukan pengobatan utama. Namun bagi sahabat yang baru mulai mengalami peningkatan kadar gula atau berada dalam fase pradiabetes, menambahkan kopi pahit ke dalam rutinitas harian bisa menjadi langkah awal yang sangat baik untuk menunda atau bahkan mencegah berkembangnya penyakit lebih lanjut. Sebagai catatan penting, kopi pahit juga mengandung magnesium dan kromium, dua mineral yang terbukti berperan dalam regulasi gula darah. Mineral ini membantu kerja insulin lebih optimal dan memperbaiki fungsi pankreas secara bertahap. Gula darah yang stabil bukan hanya soal angka di alat pengukur. Ia adalah kunci dari kehidupan yang bebas dari rasa lemas, cepat lapar, mata kabur, dan gangguan saraf. Dengan kontrol yang baik, sahabat bisa tetap aktif,
tidak tergantung sepenuhnya pada obat, dan menikmati hari-hari tua dengan semangat. Kopi dan mood meningkatkan semangat hidup di usia senja. Selama 7 bab sebelumnya, kita telah melihat bagaimana kopi pahit memberi manfaat nyata bagi tubuh, dari jantung, otak, pencernaan, hingga gula darah. Namun tubuh bukanlah satu-satunya bagian dari manusia yang perlu dirawat. Jiwa yang tenang, hati yang hangat, dan semangat yang menyala adalah kebutuhan yang sama pentingnya, terutama bagi sahabat lansia yang kerap menghadapi kesepian, kehilangan, atau kejenuhan. Disinilah, kopi pahit mengambil peran lain yang seringkali tidak terlihat namun sangat dirasakan, penjaga semangat dan suasana hati. Banyak lansia yang menjalani hari dalam ritme yang lambat, dengan waktu yang lebih banyak untuk merenung dibandingkan bergerak. Anak-anak sudah berkeluarga, pasangan mungkin sudah tiada, dan lingkar sosial menyempit. Pada masa seperti ini, suasana hati mudah turun. Rasa hampa perlahan datang, dan jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi depresi ringan, sebuah kondisi yang sering tidak terdiagnosis namun menggerogoti dari dalam. Kabar baiknya, kopi pahit memiliki kandungan alami yang mampu memperbaiki mood dan menstimulasi rasa bahagia. Salah satu senyawa utama dalam kopi adalah dopamin, zat kimia otak yang berkaitan erat dengan perasaan senang, semangat, dan motivasi. Saat seseorang meminum kopi, kadar dopamin meningkat secara alami, membantu otak keluar dari kabut emosi yang berat. Ini bukan efek euforia palsu seperti obat, melainkan dorongan lembut yang membuat hari terasa lebih ringan. Selain itu, kopi juga meningkatkan produksi serotonin, yaitu neurotransmitter yang bertanggung jawab terhadap ketenangan pikiran dan kestabilan emosi. Serotonin membantu seseorang tidur lebih nyenyak, berpikir lebih jernih, dan merasakan hal-hal kecil dalam hidup dengan lebih utuh. Bagi sahabat lansia, ini berarti perasaan lebih damai saat menatap taman, lebih menikmati suara burung pagi, dan merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekitar. Efek ini bahkan telah dibuktikan dalam penelitian. Studi yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health menemukan bahwa orang yang minum 2 hingga 3 cangkir kopi pahit per hari memiliki risiko depresi 15% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi. Bukan karena kopinya membuat masalah hilang, tetapi karena ia membantu otak bekerja lebih seimbang dalam mengelola emosi. Lebih dari sekadar zat kimia, ritual minum kopi sendiri memberi efek psikologis yang positif. Bayangkan momen tenang di pagi hari, duduk di beranda sambil menikmati secangkir kopi hangat, memandangi cahaya matahari yang menyusup di sela dedaunan. Momen ini menghidupkan kembali rasa syukur, rasa hadir dalam saat ini, dan melepaskan beban pikiran yang menumpuk. Ritual ini menjadi jangkar emosi, sebuah titik keseimbangan yang sederhana namun kuat. Dalam dunia yang terus berubah, dan dalam tubuh yang tak lagi sekuat dulu, secangkir kopi menjadi simbol kehadiran, bahwa hari ini tetap layak dijalani. Tak jarang pula, kopi menjadi alat perantara hubungan sosial. Momen berbagi kopi dengan tetangga, anak, atau cucu bisa mempererat ikatan batin yang selama ini renggang. Percakapan yang hangat sering dimulai dari satu pertanyaan sederhana, "Mau kopi, Pak Bu?" Namun penting diingat, seperti semua hal baik, konsumsi kopi tetap harus bijak. Jangan sampai kopi menjadi pelarian dari rasa sepi, apalagi jika diminum berlebihan. Kopi pahit yang dikonsumsi dalam jumlah tepat justru bekerja sebagai penguat, bukan penutup rasa. Ia menenangkan, bukan meninabobokan. Perasaan bersemangat tidak datang dari luar. Tapi tubuh yang sehat dan pikiran yang seimbang adalah tanah subur tempat semangat bisa tumbuh kembali. Dan kopi pahit, dalam kesederhanaannya, memberi nutrisi pada tanah itu. Setelah memahami bagaimana kopi membantu jiwa tetap hangat dan semangat tetap menyala, kini kita beralih ke panduan praktis. Kapan sebaiknya kopi diminum, berapa jumlah yang ideal, dan bagaimana cara menyesuaikannya dengan kondisi kesehatan masing-masing. Semua ini akan dibahas tuntas dalam bab selanjutnya. Kapan dan berapa banyak? Panduan aman minum kopi untuk lansia. Setelah memahami beragam manfaat kopi pahit untuk tubuh dan jiwa, pertanyaan besar yang pasti muncul di benak sahabat lansia adalah, kalau begitu, kapan sebaiknya saya minum kopi? Berapa banyak yang aman? Dan apakah saya boleh minum kopi setiap hari? Pertanyaan ini sangat penting, karena seperti segala hal dalam hidup, bahkan yang paling bermanfaat sekalipun tetap membutuhkan aturan dan keseimbangan. Mari kita bahas satu persatu dengan tenang dan jelas. Berapa banyak kopi yang aman untuk lansia? Berdasarkan rekomendasi dari berbagai organisasi kesehatan dunia, termasuk European Food Safety Authority dan WHO, batas aman konsumsi kafein per hari untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 300-400 mg. Untuk lansia, sebaiknya berada di angka 200-300 mg,
yang setara dengan 2 hingga 3 cangkir kopi pahit ukuran kecil per hari. Satu cangkir kopi seduh dari biji Arabica mengandung sekitar 80-100 mg kafein. Artinya, jika sahabat minum 2 cangkir kecil kopi pahit setiap pagi dan siang, itu masih tergolong aman, bahkan justru bisa memberi manfaat seperti yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Namun yang perlu dicatat, yang dihitung di sini adalah kopi murni, tanpa gula dan tanpa tambahan apapun. Kopi manis, kopi susu, atau kopi sachet biasanya mengandung kalori tinggi dan bisa memperburuk kondisi seperti diabetes, kolesterol, atau tekanan darah tinggi. Kapan waktu terbaik untuk minum kopi? Waktu terbaik untuk minum kopi pahit adalah pagi hingga siang hari. Idealnya antara pukul 7 pagi hingga 2 siang. Mengapa? Karena tubuh secara alami memproduksi hormon kortisol, hormon yang membuat kita terjaga dan waspada pada pagi hari. Jika kopi diminum di saat kortisol sedang tinggi, maka efek stimulasinya tidak akan berlebihan, dan tubuh bisa memanfaatkannya secara optimal. Sebaliknya, hindari minum kopi setelah pukul 4 sore, terutama jika sahabat mengalami gangguan tidur. Kafein membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk benar-benar hilang dari tubuh. Bila diminum terlalu sore atau malam, kopi bisa mengganggu kualitas tidur malam, dan seperti kita tahu, tidur yang terganggu justru memicu tekanan darah naik, gula darah tidak stabil, dan daya tahan tubuh menurun. Untuk lansia yang bangun dini hari, secangkir kopi hangat sekitar pukul 6-7 pagi bisa menjadi penyemangat lembut untuk memulai hari dengan lebih segar. Siapa yang perlu lebih berhati-hati? Meski sebagian besar lansia dapat menikmati kopi pahit dengan aman, ada beberapa kondisi kesehatan tertentu yang perlu perhatian lebih sebelum menjadikan kopi sebagai bagian rutin harian. Lansia dengan aritmia jantung, denyut tidak teratur. Meskipun kopi tidak menyebabkan aritmia, pada sebagian kecil orang yang sangat sensitif terhadap kafein, denyut jantung bisa menjadi lebih cepat. Konsultasikan dengan dokter jika ada riwayat gangguan irama jantung. Lansia dengan MAG aktif atau GERD. Walau kopi pahit bisa membantu pencernaan, pada sebagian orang dengan asam lambung berlebih, kopi bisa menimbulkan perih. Jika ini terjadi, sahabat bisa memilih jenis kopi low acidity atau kopi Arabica ringan, dan hindari minum kopi saat perut kosong. Lansia yang sedang dalam terapi obat tertentu. Beberapa jenis obat, terutama yang bekerja pada jantung atau sistem saraf, bisa berinteraksi dengan kafein. Jika sedang mengonsumsi obat rutin, sahabat sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk menyesuaikan waktu minum kopi agar tidak saling mengganggu. Lansia dengan gangguan tidur kronis. Bagi mereka yang sulit tidur nyenyak, batasi konsumsi kopi hanya di pagi hari, dan pastikan tubuh cukup terpapar sinar matahari pagi, karena cahaya alami membantu menyinkronkan ritme tidur bangun tubuh. Tips menyajikan kopi yang aman untuk lansia. Gunakan kopi biji utuh atau bubuk murni tanpa campuran tambahan. Seduh dengan air panas bersuhu sedang, sekitar 90-95 C. Hindari air mendidih langsung agar tidak merusak zat aktifnya. Hindari penambahan gula, susu kental manis, krimer, atau sirup. Bila terasa terlalu pahit, tambahkan sedikit kayu manis bubuk atau jahe parut untuk memberi rasa hangat alami dan memperkuat manfaat kesehatan. Sebagai pelengkap, pastikan sahabat tetap mengimbangi konsumsi kopi dengan cukup minum air putih, karena kafein bersifat diuretik ringan. Air putih membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, terutama bila cuaca sedang panas atau tubuh kehilangan cairan lebih banyak. Membiasakan minum kopi secara bijak bukanlah soal gaya hidup modern semata. Bagi sahabat lansia, ini adalah bentuk perhatian pada tubuh dan semangat hidup. Dengan waktu yang tepat dan jumlah yang sesuai, kopi pahit menjadi bagian dari perawatan diri yang sederhana namun dalam. Setelah memahami aturan minum kopi yang aman dan bijak, mari kita akhiri perjalanan kita di bab terakhir. Kita akan menutup dengan panduan cara menikmati kopi pahit yang sehat dan nikmat, serta bagaimana menjadikannya bagian dari gaya hidup lansia yang aktif, mandiri, dan penuh makna. Cara menikmati kopi pahit yang sehat dan nikmat untuk lansia. Sampai di sini, kita telah memahami bahwa kopi pahit bukan sekadar minuman. Ia adalah teman setia di pagi hari, penjaga metabolisme, pelindung jantung, penyeimbang gula darah, dan penghibur jiwa. Tapi semua manfaat itu baru akan terasa jika kopi disiapkan dan dinikmati dengan benar. Maka bab terakhir ini kita gunakan untuk merayakan momen kecil yang sering terlupakan. Cara menyajikan dan menikmati kopi pahit dengan sepenuh hati. Bagi banyak orang, terutama lansia, kenangan tentang kopi seringkali melekat pada aroma pagi di dapur, bunyi air mendidih, dan kepulan uap dari cangkir favorit. Dan memang, kenikmatan sejati dari kopi tidak hanya terletak pada rasanya,
tapi juga pada proses menyeduh dan ritual menikmatinya. 1. Pilih biji kopi yang tepat. Langkah pertama adalah memilih kopi yang murni dan aman. Pilihlah biji kopi Arabica berkualitas, karena memiliki kadar kafein yang lebih rendah dan rasa yang lebih lembut dibandingkan Robusta. Kopi Arabica juga mengandung lebih banyak antioksidan dan cenderung rendah asam, cocok bagi lansia dengan lambung sensitif. Pastikan membeli kopi dalam bentuk biji utuh jika memungkinkan, lalu digiling sesaat sebelum diseduh. Jika menggunakan bubuk, pilih yang tanpa campuran apapun, tidak ada gula, pengawet, atau tambahan rasa. 2. Gunakan metode seduh yang lembut. Menyeduh kopi tidak harus rumit. Yang penting adalah cara yang membuat kandungan baiknya tetap utuh. Sahabat bisa menggunakan seduhan manual brew, dengan alat seperti V60 atau Vietnam Drip, French Press, yang mudah digunakan dan menghasilkan seduhan kaya rasa. Kopi tubruk tradisional, yang cukup diseduh dengan air panas dan diaduk perlahan. Yang perlu diperhatikan adalah suhu air. Gunakan air panas bersuhu 90-95 C, jangan sampai mendidih, 100 derajat Celcius, karena suhu terlalu tinggi bisa merusak zat aktif dalam kopi. 3. Hindari tambahan yang merusak manfaat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, hindari penambahan gula, susu kental manis, atau creamer instan. Jika ingin menambahkan sesuatu, gunakan bahan alami yang justru memperkuat manfaatnya. Kayu manis, menambah rasa hangat dan membantu menurunkan gula darah. Jahe parut, baik untuk pencernaan dan menambah sensasi menenangkan. Sedikit bubuk kapulaga atau cengkeh, memberi aroma harum dan bersifat antiinflamasi. Jika belum terbiasa dengan rasa pahit, sahabat bisa memulai dengan porsi kecil dan menyesuaikan lidah perlahan. Seiring waktu, lidah akan mulai menerima dan justru menyukai kekayaan rasa alami dari kopi yang murni. 4. Jadikan ritual harian yang menenangkan. Lebih dari sekadar minuman, kopi bisa menjadi momen refleksi diri. Ambil waktu 10-15 menit setiap pagi untuk duduk tenang, menikmati kopi sambil mendengarkan alam, membaca buku ringan, atau sekadar menatap pohon di halaman. Bagi banyak lansia, momen ini menjadi waktu paling damai dalam sehari. Waktu di mana tidak ada tuntutan, tidak ada gangguan, hanya ada ketenangan dan kehadiran penuh terhadap diri sendiri. Inilah inti dari menikmati hidup di usia senja. 5. Minum dengan kesadaran, bukan kebiasaan. Kopi pahit akan memberi manfaat jika diminum dengan niat dan kesadaran. Jangan minum hanya karena terbiasa, apalagi jika sambil tergesa-gesa. Rasakan aromanya, nikmati kehangatannya. Biarkan setiap teguk memberi sinyal pada tubuh bahwa ini adalah waktu istimewa untuk merawat diri. Bila dilakukan setiap hari, kebiasaan sederhana ini akan membentuk gaya hidup sehat lansia yang tidak mengandalkan obat, tidak menunggu sakit, tetapi proaktif menjaga tubuh dan jiwa tetap selaras. 6. Bagikan momen ini dengan orang lain. Kopi juga bisa menjadi jembatan kebersamaan. Ajak anak, cucu, atau teman lama minum kopi bersama. Ceritakan kisah masa lalu, dengarkan kabar mereka, tertawalah meski pelan. Dalam cangkir kecil itu, ada ruang besar untuk kasih sayang. Karena hidup di usia senja bukan tentang menunggu waktu, tapi tentang menghidupi hari dengan penuh makna. Dan jika secangkir kopi bisa membantu sahabat melakukannya, maka kopi itu telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Penutup, kopi pahit bukan sekadar tren. Ia adalah warisan, tradisi, dan sekaligus alat untuk menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hati tetap hangat. 10 bab ini bukan untuk mengagung-agungkan kopi, tetapi untuk membuka mata bahwa kebaikan bisa datang dari hal yang paling sederhana. Dengan kesadaran, kopi pahit bisa menjadi bagian dari kehidupan lansia yang aktif, sehat, dan berdaya. Terima kasih telah menyimak seluruh seri ini. Semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi kekuatan, semangat, dan ketenangan dalam menjalani setiap hari. Salam hangat dan sehat selalu.